salam sehat. Saya dari tim Bidan Tias Edi atau Rumah Rumpi Sehat akan menginformasikan keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil. Kira-kira keluhan apa ya, Bunda? Nah, sebelum saya lanjutkan, yuk subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar bunda-bunda sekalian selalu dapat informasi mengenai kesehatan ibu dan anak dari Bidan Tias Edi Rumah Rumpi Sehat. Yuk subscribe dulu. Oke, sekarang kita akan membicarakan mengenai keputihan saat hamil. Bunda-bunda di sini ada yang pernah mengalami keputihan? Saya yakin sering. Nah, yang mengalami keputihan bisa komen di bawah ya seputar pengalamannya dan bagaimana bunda menyikapi keputihan saat sedang hamil. Di sini kami mau membicarakan mengenai bagaimana sih keputihan bisa terjadi pada saat hamil dan apa saja jenis-jenis keputihan yang normal maupun yang tidak normal sehingga perlu dikonsulkan ke bidan, dokter ataupun fasilitas kesehatan terdekat. Yuk simak bersama tim Bidan Tias Edi. Oke Bun, jadi begini, saat hamil memang terjadi adanya perubahan hormon dalam tubuh, yaitu adanya perubahan hormon estrogen. Nah, sehingga mulut rahim atau vagina dari bunda-bunda sekalian ini lebih berlendir daripada biasanya. Otomatis bunda juga perlu waspada dengan adanya keputihan, karena keputihan memang ada yang normal dan ada juga keputihan ke arah yang tidak normal. Kira-kira keputihan normal seperti apa? Keputihan yang tidak normal seperti apa ya Bun ya? Oke, kita ke keputihan yang normal dulu. Keputihan yang normal ini warnanya bening Bun. Jadi seperti ini ya contohnya. Berwarna bening, kemudian dia tidak berbau dan juga tidak bertekstur, yakni seperti putih telur. Nah, saat bunda mengalami keputihan seperti ini tidak perlu panik, tidak perlu waspada karena memang ini fisiologis yang dialami oleh ibu hamil. Oke, selanjutnya pasti bunda penasaran dengan keputihan yang tidak normal sehingga perlu diwaspadai. Nah, keputihan tidak normal ini Bun, yaitu keputihan dengan adanya warna seperti abu-abu, hijau, kemudian kuning, kemudian seperti keju. Kemudian keputihan ini juga memiliki bau yang tidak sedap. Oke, kita bahas satu persatu ya Bun ya. Keputihan yang tidak normal pertama adalah keputihan dengan penampakan yang putih, kemudian kental, bergumpal. Nah, ini biasanya seperti keju ataupun nasi basi. Jadi baunya pun tidak sedap Bun. Ketika keputihan ini dialami oleh bunda, kemudian teksturnya pun menggumpal, hal ini juga terjadi dikarenakan adanya jamur atau biasa kita sebut sebagai kandidia. Otomatis bunda juga akan mengalami keluhan lain seperti gatal, kemudian sensasi terbakar di area vagina. Nah, yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu hamil adalah konsultasikan ke bidan maupun ke fasilitas kesehatan terdekat karena keputihan ini sudah menuju ke arah keputihan yang tidak normal. Oke, selanjutnya adalah keputihan dengan warna abu-abu. Nah Bun, jadi sebenarnya pada vagina normal pun ini ada bakteri baik yang ada di vagina. Nah, ketika kita mengalami kehamilan, dalam masa kehamilan, nah di sana kan terjadi adanya perubahan hormonal sehingga bakterinya ini menjadi lebih banyak dan rentan terkena infeksi. Nah, bakteri yang ada di dalam vagina ini biasa kita kenal sebagai BV atau bakteri vaginosis, di mana ketika BV ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna abu-abu, kemudian berbau, kemudian ada nyeri saat berhubungan. Nah, ini harus segera diwaspadai sehingga bunda harus segera juga memeriksakan ke bidan maupun ke dokter. Nah, kita menuju ke keputihan tidak normal yang ketiga, yaitu keputihan yang berwarna hijau atau kuning ya Bun ya. Nah, keputihan yang berwarna hijau atau kuning ini kemudian disertai dengan bau amis yang kuat. Kemudian bunda juga merasakan gatal dan adanya rasa terbakar. Hal ini menandakan adanya infeksi menular seksual. Infeksi ini biasa kita kenal karena adanya infeksi trichomonas. Nah, ketika infeksi bakteri ini ke vagina, berada di vagina, nah ini sangat berbahaya. Mengapa ya Bun ya? Karena bakteri ini bisa menuju ke arah rahim
apabila tidak diobati ya Bun ya, akan menuju ke arah rahim dan bisa juga menuju ke arah janin. Otomatis juga bisa membahayakan kondisi janin. Maka dari itu, ketika Bunda mengalami keputihan yang sudah berwarna seperti ini dan berbau tidak sedap, tidak perlu ragu, tidak perlu panik dulu. Yang harus dilakukan adalah konsultasikan ke bidan ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke Bun, selanjutnya kita akan beralih ke jenis keputihan yang tidak normal yang keempat. Nah, yang keempat adalah ketika keputihan berwarna coklat ataupun merah muda. Memang keputihan jenis ini normal saat Bunda mengalami di trimester ketiga atau trimester akhir ketika menjelang persalinan. Itu normal ya Bun ya, karena adanya tanda-tanda persalinan. Tapi ketika dialami saat trimester awal atau trimester pertama, nah ini juga perlu diwaspadai ya Bun ya, sehingga harus dikonsultasikan ke dokter. Termasuk adanya tanda keputihan yang terakhir, yaitu yang kelima, yakni keputihan yang berwarna merah. Keputihan yang berwarna merah ini perlu adanya penanganan medis yang segera, terutama jika terjadi adanya perdarahan hebat disertai kram maupun nyeri perut. Sehingga Bunda harus segera mengonsulkan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bun ya. Nah, seperti itu ya Bun. Jadi Bunda di sini sudah mengetahui apa sih ciri-ciri dari keputihan yang normal, kemudian ciri-ciri dari keputihan tidak normal. Bunda juga sudah mulai paham ya Bun ya, bagaimana sih keputihan itu bisa terjadi. Nah, karena Bunda sudah paham bagaimana proses terjadi keputihan dan jenis-jenis keputihan yang normal maupun tidak normal, Bunda sudah tidak boleh panik ya Bun ya. Karena di sini Bunda sudah harus mengetahui dan sudah harus melakukan apa yang harus dilakukan, terutama jika keputihannya tidak normal, yaitu segera konsultasikan ke bidan ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekian ya Bun informasi dari tim Bidan Tias Edi Rumah Rumpi Sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke semua ibu-ibu hamil yang Bunda kenal agar semua ibu hamil bisa teredukasi dengan adanya keluhan yang sering dialami oleh bunda-bunda sekalian. Oke Bun, semoga video ini bermanfaat. Tunggu informasi selanjutnya di YouTube Bidan Tias Edi. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya Bun. Terima kasih.